Ternyata jeda hanyalah sementara, itu benar adanya. Belenggu itu pelan-pelan akan terpecah dan hal-hal yang sempat tertunda akan kembali menemui arah. Perlahan ku tengok lagi hidupku. Masihkah ada sisa semangat yang merekah? Ternyata masih belum patah. Maka izinkan aku kembali berkisah, dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita episode 16, Gunung Sindoro. Sebagai sobat Calcil Kopa Kopi Senja Senji Warwer Mania yang sukanya malas-malasan dan rebahan, sudah tentu pergerakan terjadi karena ajakan. Ajakannya siapa kali ini? Yaitu Fanny, seorang yang ya bisa dibilang seorang cowok cantik ya, kebetulan juga suka naik gunung, dan juga Lord Eki. Kamu sudah pasti tahu kalau kamu mengikuti jurnalnya atau perjalanannya Firsa Besari. Lord Eki ini adalah seorang yang sudah sangat teruji di berbagai pendakian. Saya juga pernah mendaki bersamanya saat di Kerinci, Danau Gunung 7, begitulah, nongkrong-nongkrong juga. Nah, mereka berdua nih, si Fanny sama Eki ini lagi nongkrong. Terus tiba-tiba mereka chat ke saya, bagaimana kalau kita mendaki? Oh, sudah tentu ayo. Karena saya kan udah jarang mendaki. Bahkan pendakian terakhir saya itu setahun lalu di Gunung Sumbing. Pengajakan kali ini adalah pendakian ke Sindoro. Jadi pas tuh, terakhir saya ke Sumbing sekitar kurang lebih setahun lalu. Dan ini Sindoro, pas 2S lengkap nih. Set-set nanti suatu hari nanti pasti akan di S yang ketiga, yaitu Slamet. Kita bertiga menentukan yaitu tanggal 9 dan 10 November untuk pendakian ke Sindoro. Dan hari itu pun datang, tanggal 9 November. Di situ kita sudah janjian jam 7 pagi untuk ketemu di base camp. Keren, kayak morning person yang sangat siap untuk melakukan sebuah pendakian. Tapi namanya juga kekompakan kami itu begitu tinggi dan optimisme kami juga setinggi itu, sudah sangat jelas nih awal-awalannya. Saking kompaknya nih, si Fanny sudah datang duluan di base camp. Jadi dia nginep dulu di base camp Keledung ya. Terus si Eki berangkat dari Bandung dan saya dari Banjarnegara. Seru nggak tuh? Seru banget. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk menjemput Lord Eki dulu di Terminal Mendolo. Dia katanya sih sekitaran jam-jam 7 juga itu sampai di terminal. Tapi saya berangkat dari rumah, dari Banjarnegara itu ya sekitar jam segitu. Sampai sana tuh sekitaran jam ya hampir jam 10 lah. Terus ketemu Lord Eki. Nah, Fanny udah nungguin tuh di base camp. Karena dia udah nungguin di base camp Keledung, akhirnya dia inisiatif untuk beli bahan makanan logistik. Seru gak tuh? Saking kompaknya dan optimis, kita udah saling paham gitu. Kita harus menyiapkan apa sih? Fanny inisiatif nyiapin logistik, Eki ya menyiapkan barang-barang juga. Terus saya menyiapkan fisik. Jadi kamu akan melihat sebuah pendakian yang sangat optimis. Begitu sudah sampai nih, saya udah jemput Lord Eki, terus sampai di base camp, ketemu Fanny. Terus karena kita adalah sobat mager, ya kan, chill, akhirnya udut di shit. Udut, tiba-tiba waktu menuju ke hampir jam 11 tuh. Nah, akhirnya saya biar cepat gitu langsung nyari klinik. Karena di situ adalah salah satu syaratnya kita harus lolos uji kesehatan. Kebetulan di sekitar base camp Keledung itu untuk pendakian ke Sindoro itu ada klinik. Nah, di situ kita bisa tes kesehatan dulu, nanti dapat surat. Kalau kita lolos nanti kita diperbolehkan untuk naik Sindoro. Dan unik sekali, ternyata kliniknya adalah klinik kecantikan. Wow, wajah saya akan semakin glowing sebelum menjadi seorang sobat hiking. Selesai dan alhamdulillah lolos, lalu dapat suratnya. Akhirnya kembali lagi di base camp, terus ditata semua tuh barang-barang yang kita bakal bawa. Di situ ada banyak lah wajar-wajarnya sebuah pendakian gitu, ada tas, jaket, trekking pole, terus kompor, ya semuanya lah, sleeping bag, matras. Pokoknya semuanya dijembreng dan kita sudah akan bersiap mendaki. Jangan lupa untuk isi form pendaftaran dulu di base camp. Kita isi-isi santai-santai. Tiba-tiba hampir jam 12. Terus kita kayak yang, wah, sepertinya kita kemari untuk sebuah pendakian, bukan untuk santai-santai. Wah, betul juga. Bagaimana kalau kita packing dengan cepat sekarang? Oke, akhirnya kita baru packing tuh. Ingat gak? Janjiannya jam 7 pagi. Baru packing yang serius gitu setelah ngisi form pendaftaran dan mengumpulkan surat kesehatan dan semuanya itu baru sekitar jam 12 siang. Ya udah lah ya. Nah, pas lagi repot-repotnya packing gitu, tiba-tiba ada satu sosok dari situ namanya Bagas tuh, dia pengen ngikut. Bang, saya ngikut dong. Terus saya, Eki dan Fanny saling celingukan kayak, bagaimana?
apakah Kisanak ini kita perbolehkan untuk mengikuti pendakian yang sangat optimis ini? Kalau dia bisa bantu-bantu, kenapa tidak? Oke, baiklah. Karena dia katanya mau bantuin. Kan kita butuh orang yang passion banget dalam pendakian ini. Karena bertiga ini udah santai nih. Butuh orang yang passion banget untuk terus-menerus mengingatkan, hey, kita ini mau naik gunung, jangan santai-santai terus. Bagas, oke. Yuk, masuk. Yang penting kamu bisa bawa peralatanmu sendiri dan kamu juga bawa tenda karena tendanya pas, ya kan? Oke. Dia mau, ya udah. Nah, ketika semuanya sudah rapi nih, ternyata istirahat tuh baru dibuka lagi jam 1 siang. Mantep banget, akhirnya udat-udat maning, ya Bo? Sampai akhirnya tibalah waktu sekitaran jam 1 lebih lah. Orangnya datang dan dikasih tahu tentang syarat apa ini itu. Kamu ketika nanti sampai sana juga pasti paham, di situ udah terpampang jelas apa syaratnya, terutama wajib membawa masker, wajib membawa surat kesehatan. Kalau bisa secara pendakian itu tidak terlalu berkelompok ya, jadi satu-satu gitu. Dan yang paling jelas adalah saling menjaga satu sama lain, terutama menjaga sampah untuk dibawa pulang kembali. Karena ini sangat disiplin nih Sindoro nih. Jadi nanti sampah yang kamu bawa itu dicatat semuanya. Ketika kamu sampai bawah lagi, seluruh sampah bahkan sampai jumlah puntung rokok itu dihitung. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, kamu akan dihukum. Kamu akan kena sanksi dari base camp Sindoro. Hati-hati Anda. Bawanya seberapa, pulangnya juga harus sejumlah itu. Dan akhirnya tibalah kita pada waktu betul-betul akan mendaki. Kita udah lapor, kita udah izin, semua syarat sudah terpenuhi. Tiba-tiba deru-deru motor mulai memanggil telinga-telinga kami. Yo mas, yo mas. Ih, ada ojek. Jadi gimana ya? Sebenarnya sih kita mau jadi kayak pendaki yang keren gitu, yang dari base camp terus melaju ke atas. Tapi ojek ini kan usaha ya, usaha dari warga setempat. Masa tidak kita manfaatkan kan? Kita kan membantu usaha warga. Ya udah, kita naik ojek. Terus kita tawar-tawar harga tuh, gimana kalau sampai pos sekian. Ternyata jauh itu sampai pos 1, 2/3. Itu harganya sekitar, disuruhnya dibilangnya 40.000. Be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Lalu kita dada-dada dulu, terima kasih sama bapak-bapak ojek yang sangat keren ini. UMKM wilayah loh ini. Dari situ, dari pos-pos ojek itu jalannya nggak langsung naik, ternyata turun dulu, jadi santai nih. Baru jalan sebentar nih, set, tiba-tiba ada warung. Jadi nggak jauh dari pos ojek 1, 2/3 itu, set, pos 2 dan warung. Itu kan juga usaha dari warga setempat. Masa tidak mampir? Ada gorengan loh, ada es. Boleh dong, masa ada warung nggak mampir? Chill, pendakian yang sangat optimis. Akan sampai atas. Entah jam berapanya, pokoknya kita harus saling jaga diri, tetap jaga optimisme, karena selalu ada es Milo untuk orang-orang yang slow. Sebelum kita melakukan pendakian pada hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sobat optimis. Calon mantu. Siap, optimis. Kelar tuh, santai-santai kita lanjut lagi. Karena kita nggak boleh lupa nih, lagi mau pendakian Gunung Sindoro. Ini sudah di ketinggian berapa Pak berarti? 2000-an. Sudah di 2000-an dan stamina sudah sangat. Padahal kita naik dari 1900-an bro, emang stamina bro. Tapi dibalik semua itu yang penting harus optimis. Apalagi hidup kalau nggak ada optimis. Lihat, merokok, santai semua. Hanya satu yang penuh dengan passion di sini. Nah ini, passion banget anaknya. Tapi sungguh kembali mendaki setelah sekian lama betul-betul mendamaikan batin. Semacam akhirnya kembali merasakan lelah, lalu merebah di hutan dengan sejuk angin yang menerpa. Hahaha, nggak jelas buat saling hibur rombongan, saling berbagi makanan dan bercerita hal-hal entah untuk mengisi waktu. Didukung panorama yang bagus di sekeliling, sungguh bagai melihat cantik parasmu yang buatku sulit untuk berpaling.
Duduk-duduk dulu di Watu Longko sama calon artis TikTok. Jangan di skip. Menantu idaman mau lewat calon mantu. Ih bagus. Tak terasa Gunung Sumbing di kejauhan sudah terlihat begitu gagah. Tandanya kaki sudah cukup tinggi melangkah. Berarti sebentar lagi harusnya sudah sampai pos 3. Lalu sunrise camp, lalu kita bisa merebah, mendirikan tenda, makan, dan beristirahat untuk besoknya summit ke puncak. Seharusnya seperti itu, rencananya sih seindah itu. Tapi kenyataannya, ya gitu. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Dengan tenaga yang ngos-ngosan dan hahehe yang kian berkurang karena menghemat tenaga, akhirnya sampai juga di pos 3. Dan karena hari semakin mendekati gelap, jadi kami di situ cuma atur napas, terus langsung melanjutkan perjalanan lagi. Tak jauh dari situ ternyata ada warung lagi. Nah ini buat kamu semua yang udah pernah ke Sindoro, ini warungnya Mbah Kuat. Ya masa ada warung nggak kita samperin? Sudah terbentuk warung seperti itu, dan biasanya di dalam warung itu sudah tergoreng beberapa gorengan, dan juga ada banyak sajian-sajian yang bisa kita pesan. Masa nggak mampir? Ya mampir dong, boleh dong. Dan rombongan kami langsung inisiatif aja masuk set gitu. Udah jelas, udah optimis banget kita. Ada warung ya udahlah mampir gitu. Dan kita pun bercengkrama sejenak dengan Mbah Kuat di situ lagi bersama istrinya menunggu maghrib. Hari juga udah bener-bener ya sebentar lagi gelap lah. Terus kita bahas banyak hal gitu-gitu sambil menikmati gorengan yang sudah tersedia di situ. Passion kami pun semakin tergerak karena kata Mbah Kuat tuh ya paling 5-10 menit lagi sampai Mas sunrise camp. Wow. Itu kan buat kaki-kaki beliau yang sudah terbiasa ini itu. Kalau kami tuh berarti bisa dikatakan 2 kali lipat lah. Kalau misalkan kata orang-orang biasanya 30 menit ya bagi kami 1 jam gitu-gitu. Karena dikit-dikit berhenti. Yaudah, karena tanggung ya hari semakin gelap dan kita harus segera mendirikan tenda. Akhirnya kita lanjut. Dan betul juga tak lama akhirnya kita sampai di sunrise camp. Di situ kita langsung nyari tempat dan akhirnya kita sampai di tahap mendirikan tenda. Terus persiapan juga mau masak, bercengkrama, hahaha mania sambil ya rebahan ini loh apa ngelurusin kaki. Masa ngelurusin akhlak? Di belakang saya tuh ada orang loh. Waduh. Oh, ada suaranya. Nah ini ngopi Mania. Ngopi. Apa lagi di dunia ini kalau bukan kopi senja tapi. Kopi malam, bro. Kopi malam dan tenda yang entah rubuh entah enggak ya. Bismillah. Kita beristirahat untuk besok sampai ke puncak Sindoro. Yes, pagi hari kita mau summit ke sana. Rencananya begitu. Kita harus tetap optimis. Kita bakal summit sampai ke puncak Sindoro. Lalu gelap pun membelai raga dengan ketenangan, memberi waktu untuk meregangkan badan, memeluk jiwa dengan syahdu kedamaian. Terima kasih untuk indah pendakian hari pertama. Esok hari telah menanti arah. Semoga puncak bisa dicapai langkah. Berbiasalah, berbahagialah. Can you take me?